Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini membahas segmen terakhir dari hadis ke-27. Temanya malam hari ini insyaallah membahas tentang kapan hati bisa dijadikan sebagai standar untuk menilai dosa. Ya. Saya bacakan dulu riwayat hadisnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari, wal ismu ma haka fi sadrika. Dosa itu adalah sesuatu yang memberi bekas pada dadamu, wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka atau tidak senang jika diketahui oleh manusia. Ya. Poin pertama dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ciri dosa itu memberikan rasa tidak tenang pada hati. Nah, itu ciri yang paling gampang untuk diketahui itu adalah dosa itu memberikan rasa tidak tenang pada hati, menimbulkan pergolakan, ittirab, menimbulkan kegelisahan, menimbulkan rasa tidak enak, dan rasanya dada itu sempit, jadi dhayiq istilah Arabnya. Kalau terasa semacam ini, maka itu adalah ciri bahwa itu adalah sebuah perbuatan dosa. Beberapa kali kita membaca berita kriminal di mana seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan itu tidak tenang, lalu akhirnya lapor sendiri ke polisi. Padahal polisinya itu sebenarnya nggak ketemu. Polisinya itu gagal menemukan penjahatnya. Tapi karena Allah sudah ngasih fitrah hati manusia itu memang gak tenang melakukan sebuah perbuatan dosa, itu dia akhirnya lapor sendiri biar tenang. Salah satu kasus kriminal yang cukup menghebohkan di Jawa Barat itu terjadi pada sebuah keluarga yang memiliki yayasan. Ya, ingat saya ceritanya begini, saya nggak terlalu mengikuti, tapi yang sekilas saya baca itu ringkasnya yang saya ingat adalah ada seorang laki-laki punya dua istri. Dengan istri pertama punya seorang anak gadis. Terus dengan istri yang kedua ini tidak tahu ada konflik apa terkait yayasan, sampai level suaminya ini si laki-laki ini itu seperti benci sekali dengan istri pertama sama anak perempuannya itu, anak kandungnya itu padahal. Lalu kemudian dia mengajak beberapa orang, saya lupa jumlahnya persisnya berapa, yang intinya diajak untuk membunuh istrinya sendiri dan membunuh putrinya sendiri. Setelah dibunuh itu,
entah dipukul atau apa, dihantam apa saya nggak tahu, pokoknya banyak darahnya. Lalu kemudian masih sempat dimandikan, dalam arti dibersihkan dari bekas-bekas noda darah, bercak-bercaknya dibersihkan semua, termasuk akhirnya kan sidik jari hilang juga, gitu ya. Kemudian ditelanjangi, dalam kondisi telanjang itu kemudian diletakkan di bagian belakang mobil. Setelah itu kemudian dia berpura-pura lapor polisi, ya. Nah polisi itu nggak bisa memecahkan, lama itu, nggak tahu ya, setahun berapa tahun saya nggak tahu itu siapa pelakunya, itu nggak bisa ketemu karena si bapak yang membunuh ini pandai sekali bersandiwara ya, membuat alibi itu pinter berartinya, sehingga nggak ketahuan. Nah ketahuannya itu gimana? Ternyata ketahuannya itu adalah salah satu yang diajak itu yang nggak tenang. Jadi kayak merasa dihantui terus, perasaan bersalah begitu. Walaupun nggak mengeksekusi, dia hanya bantu saja. Tapi menyaksikan kejahatan itu, menyaksikan bagaimana proses pembunuhan itu, bagaimana teriakannya itu mungkin seperti menghantui terus pikirannya. Dan dia akhirnya memutuskan untuk lapor kepada polisi. Baru kemudian terpecahkan masalah tersebut. Nah ini contoh bagus ya, bahwa Allah itu ngasih hati manusia yang bersih, fitrahnya itu tidak bisa menerima dosa, itu tidak bisa. Dosa itu pasti dampaknya membuat orang itu tidak tenang. Kalaupun seseorang itu terlihat bahagia ketika melakukan dosa, itu sebenarnya menutupi kerisauan hatinya sendiri. Aslinya awal saat dia berbuat dosa pasti nggak tenang. Saking seringnya, saking gelapnya hatinya, akhirnya lama-lama jadi biasa. Tapi itu berdampak. Berdampaknya seperti apa? Hidupnya jadi terasa hampa. Hidupnya seperti nggak ada maknanya. Makanya ada artis-artis besar internasional yang sudah dapat popularitas, yang sudah dapat harta yang banyak, lalu matinya bunuh diri. Nah itu kan aneh banget ya. Padahal itu kan sesuatu yang, harta yang banyak itu kan sesuatu yang dikejar oleh kebanyakan manusia, yang mereka rela bekerja mulai pagi sampai sore, bahkan sampai malam, demi mengumpulkan pundi-pundi harta. Ditabung 100 demi 100, sejuta demi sejuta, semiliar demi semiliar, ya, memperbanyak aset. Nah ini ada orang yang sudah populer, dapat harta, malah bunuh diri. Itu kan aneh ya. Biasanya orang itu tahapnya kan pertama berjuang mengumpulkan harta dulu, ya. Setelah harta dapat, ada yang kurang nih. Apa ini? Popularitas biasanya, nyari popularitas. Setelah popularitas, lama-lama akhirnya memburu jabatan. Jadi gitu, makanya orang itu biasanya kalau uangnya sudah beres, yang dipikirkan adalah jabatan dan pengaruh, begitu. Nah ini artis ini sudah punya uang, sudah punya popularitas. Itu menunjukkan berarti ada luka dalam hatinya sebenarnya. Ada sesuatu yang tidak beres pada hatinya, sakit sebenarnya hatinya, sehingga memandang bahwa kemewahan atau harta yang ia miliki selama ini tidak bisa memberikan kegembiraan pada dia, gitu ya. Jadi langsung lapor ke polisi, akhirnya baru terkuaklah kasus semacam itu. Di dunia barat juga terkait rumah tangga ini juga saya pernah menyaksikan satu testimoni dan wawancara menarik pada sejumlah pasangan suami istri di barat, yang mana mereka itu ditanya tentang masalah perselingkuhan, masalah cheating, ya, masalah perselingkuhan dan ketidakjujuran. Rata-rata yang melakukan itu setelah ditanya itu mereka mengakui nggak tenang. Kenapa? Karena menyembunyikan sesuatu. Mereka baru merasa lega itu setelah berkata jujur. Itu kan fakta ya. Itu orang-orang barat sendiri merasakan, padahal mereka itu tidak
peduli akhirat, tidak peduli dosa sebenarnya. Tapi mereka merasa bahwa itu ada yang salah. Mereka merasa ada yang salah, ada yang tidak beres. Ya. Karena itu mereka itu walaupun mereka memandang namanya free sex itu biasa, tapi kalau sudah nikah berhenti. Kalau setelah menikah itu masih menjalin hubungan dengan orang lain, itu merasa ada yang salah. Jadi masih tetap ada perasaan-perasaan yang itu dia merasa tidak beres dan tidak benar. Jadi fitrahnya awalnya itu mengingkari, begitu sering dilakukan, lama-lama ketutupan sehingga nggak terasa. Tetapi sisa-sisa fitrah itu masih ada pada hal-hal yang lain, gitu ya, sehingga dia kayak nggak bisa tenang dengan melakukan kesalahan-kesalahan itu. Ada satu hal menarik juga yang pernah saya ketahui, perdebatan antara orang homo dan lesbi, pokoknya pendukung LGBT lah ya, perdebatan dengan seorang muslim. Jadi orang homo ini dan orang lesbi ini ditanya, mengapa Anda mendukung LGBT? Jawabannya adalah love is love. Itu argumentasinya ya. Ya kalau memang cintanya pada sesama jenis, kenapa dihalangi? Love is love. Nah, gitu ya. Terus ditanya, apakah Anda benar-benar memegang kuat prinsip ini dan bisa menerima sampai kapanpun? Iya, love itu adalah hal terbesar dalam diri manusia, dan itu hak asasi manusia yang paling tinggi juga. Lalu kemudian si muslim ini mengatakan, kalau begitu bolehkah Anda menikah dengan saudara kandung Anda sendiri? Wah, gagap setelah itu ya. Look, gitu nggak bisa. Jadi dia memandang bahwa incest itu tetap salah menurut perasaannya, tetapi LGBT bisa dibenarkan. Tapi standarnya tidak konsisten. Karena ada kan bener love is love, harusnya incest pun juga boleh karena love is love, kan begitu. Tapi gak konsisten. Love is love, tapi kalau incest jangan. Lah itu standarnya apa lagi itu? Kan berarti menghancurkan sendiri kriteria yang dibuat oleh dirinya sendiri. Nah itulah fitrahnya. Fitrah sendiri gak bisa menerima sebenarnya bahwa itu pernikahan sama jenis itu memang gak beres, gak bener itu. Ya. Ada semacam itu. Ada juga pernah saya ketahui ada kasus mahasiswa atau mahasiswi yang kehidupannya bebas. Seperti zaman sekarang kan memang sudah menjadi berita umum ya. Mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di kos-kosan yang tidak dikontrol itu kan sangat bebas kehidupannya. Nah ada satu mahasiswi itu yang ketika melakukan pergaulan yang bebas itu, lalu kemudian disentuh dengan cara pertanyaan ringan yang dihubungkan dengan keluarganya, nangis gitu. Jadi dia itu ke clubbing, dance gitu-gitu ya. Kemudian ditanya, Mbak, semen seperti ini apakah bahagia? Oh iya, saya menikmati betul hidup itu. Lalu kemudian ditanya, Ibu masih ada? Ada. Coba Mbak ya, seandainya ibu Anda tahu setiap hari Anda seperti ini, kira-kira bagaimana Ibu? Nangis langsung itu. Saat itu juga dia nangis. Artinya sebenarnya fitrahnya yang bersih itu tahu kalau itu salah. Fitrahnya yang bersih itu tahu kalau itu enggak beres, enggak benar. Ya, makanya dia menangis ketika disentuh dengan hal-hal yang sifatnya fitri dan lebih dalam seperti itu. Hal lain yang menunjukkan bahwa dosa itu membuat tidak tenang adalah orang yang melakukan dosa itu kalau misalnya ditanya terkait dosanya, itu saking gagapnya, gak konsisten akhirnya. Gak konsisten dan berusaha berbohong. Ini kasus terbaru yang juga ramai di berita. Anak SMK membunuh satu keluarga di Kalimantan itu ya ceritanya, anak SMK. Motifnya mungkin masih didalami polisi bagaimana.
Tetapi yang jelas satu keluarga yang masih tetangganya semuanya dibunuh, itu ayah, ibu, sama 3 anaknya. Ya, anak yang pertama itu masih remaja, yang kedua ya masih ya usia 11 tahunan lah, yang ketiga itu masih balita. Itu dipukul dini hari, membunuhnya itu pakai parang ceritanya. Dibunuh ya, namanya orang masuk rumahnya sendiri dalam keadaan gelap, ini nggak tahu, nggak bisa membela diri kan ya. Langsung diparang langsung kepalanya, dibacok 5 kali, itu berapa itu. Dan kejamnya setelah dibunuh semuanya itu, anak perempuannya itu diperkosa mayatnya. Setelah diperkosa anak perempuannya itu pindah ke ibunya. Kejam itu. Jadi parah pokoknya. Setelah itu dia buat alibi. Buat alibinya bagaimana? Setelah membunuh, dia pulang, bajunya yang berlumuran darah itu dilepas, lalu membangunkan kakaknya, terus menyusun cerita. Cerita yang disusun adalah dia melihat ada perampok yang masuk ke rumah tetangga itu. Lalu kemudian si anak SMK ini katanya mengambil parang untuk mencoba membela keluarga tersebut. Perampoknya katanya jumlahnya sekitar 10. Wah, ini sudah gak logis ya. Satu orang lawan 10, terus katanya 10 ini lari. Wah, ini sakti banget gitu ya. Itu cerita yang berusaha ia susun. Dan ketika jadikan saksi oleh polisi, itu yang ia sampaikan. Polisi langsung curiga. Gak logis ceritanya. Bagaimana mungkin anak satu SMA ada perampok ini, malah perampoknya ini yang pergi, si anak SMA ini selamat gitu ya. Gak masuk akal. Diinterogasi lebih dalam, akhirnya ngaku dia yang membunuh. Jadi kayak begini ya, orang berbuat salah itu gak mungkin tenang, itu memang tidak mungkin. Sehingga omongannya kacau. Rata-rata orang yang berbohong setelah melakukan kejahatan itu mesti akan kelihatan celah kebohongannya itu di mana, pasti. Makanya Masya Allah, betapa benarnya ketika Rasulullah mengatakan wal ismu mahaka fis sadri. Dosa itu sesuatu yang memberikan jejak, berkesan dalam hati, yang buat orang itu jadi tidak tenang, gelisah, rasanya sempit, ya. Ini ciri yang pertama. Ciri dosa yang kedua kata Nabi adalah diungkapkan dengan bahasa wa karista an yattali'a alaihi annas, dan kamu tidak suka orang-orang mengetahuinya. Artinya apa? Berarti fitrahnya orang-orang aslinya yang masih bersih ya, itu sebenarnya adalah mengingkari mengingkari suatu perbuatan yang buruk. Nah, kalau fitrah manusia itu mengingkari, berarti itu adalah dosa. Gitu ya. Jadi ciri yang kedua dari dosa itu adalah inkar, diingkari hatinya manusia yang masih bersih. Gitu ya. Ini kalau para ulama, indikator yang paling tinggi untuk mengetahui dosa itu ini. Jadi pokoknya pelaku merasa itu nggak benar, orang lain juga melihat itu nggak benar, wah itu sudah pasti itu perbuatan yang tidak benar. Karena nanti ada dosa yang samar ya. Yang samar itu orang lain merasa itu nggak apa-apa, tapi diri kok nggak enak rasanya. Nah itu agak samar. Nah tingkatan yang tertinggi adalah yang disepakati. Diri merasa nggak enak, orang lain juga memandang, oh kok gitu sih, nah gitu ya. Itu berarti perbuatan yang jelas sebuah perbuatan dosa. Makanya walaupun agamanya apapun, sampai hari ini tuh masih ada perbuatan-perbuatan yang disepakati sebagai sebuah kejahatan. Pembunuhan misalnya, itu semua sepakat. Bunuh itu jelek, semua orang sepakat bahwa itu tidak baik. Memperkosa itu jelek. Walaupun negara yang membolehkan free sex sekalipun, kalau memperkosa tetap jelek. Kenapa? Karena maksa sifatnya, gitu ya. Tetap jelek. Bohong misalnya, tidak ada itu. Ateis sekalipun itu mengatakan bohong itu jelek. Semua orang mengingkari itu adalah perbuatan yang buruk memang. Mengingkari perbuatan tersebut artinya nggak seneng, gitu ya. Nah itu kriteria yang tertinggi. Nah karena
karena itu adalah perbuatan yang buruk, maka secara alami orang itu malu kalau dilihat orang lain, gitu ya. Karena malu dilihat orang lain, maka dia berusaha menyembunyikannya. Dia senang jika perbuatannya tidak ada yang tahu. Jadi ciri yang lain dari dosa itu pokoknya sembunyi-sembunyi melakukannya. Udah itu. Sembunyi. Kalau takut kelihatan orang itu berarti itu adalah perbuatan dosa. Makanya orang itu ketika sedekah sembunyi-sembunyi, ketika diketahui orang itu ya nggak panik banget, enggak, ya kan? Ketahui ya lah, ya sudahlah, gitu aja kan? Kenapa? Karena tahu bahwa itu baik, gitu ya. Beda kalau misalnya nyolong, ya, mencuri, korupsi, kalau ketahuan orang takut, khawatirnya entah citranya yang buruk atau dia dihukum dan dipenjara. Wa karihta an yattali'a alaihi annas, kamu nggak suka kalau sampai orang lain mengetahuinya, gitu ya. Ya. Oleh karena itulah di sini kita bisa memahami jika ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa apa yang dilihat orang mukmin itu baik, maka itu baik. Ada riwayat kayak begitu ya. Nah, itu maknanya adalah fitrah bersihnya manusia, gitu ya. Ada sebuah asar tersebut dalam tafsirnya Ibnu Abi Hatim. Ibnu Mas'ud berkata, "Ma ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa hasan 'indallah, wa ma ra'ahul mu'minuna sayyi'an fahuwa sayyi'un 'indallah." Apa yang dilihat orang-orang mukmin sebagai baik, maka ia juga baik di sisi Allah. Apa yang dilihat orang-orang mukmin sebagai buruk, maka itu juga buruk di sisi Allah. Nah, karena itu sekarang kita bisa memahami kenapa kok sebagian mujtahid itu berhujjah dengan ijma' umat. Karena umat Islam tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Tidak mungkin. Umat Islam mungkin berbeda pendapat dalam fikih, ya. Berbeda pendapat dalam politik, ya. Beda pilihan presiden, ya. Ya. Tapi sepakat untuk tidak sholat 5 waktu nggak mungkin. Sepakat dalam kesesatan nggak mungkin. Kalau ada yang mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib, langsung itu dinilai sebagai aliran menyimpang, gitu ya, aliran sesat. Sepakatan buruk itu nggak mungkin. Umat Islam bisa berselisih pada hal-hal cabang, tapi hal-hal yang dasar dalam agama tidak mungkin berselisih. Tidak mungkin berbeda pendapat kalau Allah itu satu. Tuhan yang sejati hanyalah satu, nggak mungkin berbeda pendapat. Nggak mungkin berbeda pendapat kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan Nabi terakhir, nggak mungkin. Karena begitu beda sudah dinilai sebagai aliran di luar Islam. Gitu ya. Itu maksud dari apa yang dilihat mukmin baik, maka di sisi Allah adalah baik. Dan kita bisa melihat banyak sekali hal-hal sesudah Rasulullah wafat yang disepakati, sementara Rasulullah tidak memberikan petunjuk secara khusus, tapi disepakati oleh umat Islam di kalangan sahabat Nabi, lalu akhirnya menjadi syariat sampai hari ini. Contoh misalnya masalah di mana Rasulullah dimakamkan setelah meninggal dunia. Nah, itu kan sebenarnya ada perbedaan pendapat di awal. Ada yang berpendapat, ya kita makamkan ke Mekah saja, wong itu kan tempat lahirnya Nabi. Itu. Ada yang berpendapat, loh jangan, kita makamkan di Madinah karena itu tempat hijrahnya Nabi. Ada yang berpendapat, oh jangan, kita makamkan di Baitul Maqdis karena itu adalah tempat sucinya para Nabi. Ya. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang Nabi meninggal kecuali dimakamkan di tempat dia meninggal. Nah, karena Rasulullah meninggalnya di kamarnya Aisyah, maka Rasulullah dimakamkan di kamarnya Aisyah. Akhirnya sepakat sudah. Akhirnya tidak ada perselisihan, Rasulullah dimakamkan di kamarnya Aisyah. Yang hari ini jadi makam Rasulullah itu di situ sebenarnya. Itu dulu kamarnya Aisyah. Termasuk juga masalah pemimpin setelah Rasulullah. Itu kan hampir pecah itu. Sahabat Nabi itu antara Muhajirin dan Ansor itu hampir perang itu. Kenapa? Karena Muhajirin punya calon, Ansor juga punya calon.
Nah, terus bagaimana ini menyelesaikannya? Lalu Abu Bakar menyampaikan lagi sebuah hadis bahwa selama masih ada suku Quraisy maka wajib dipilih seorang khalifah dari suku Quraisy. Akhirnya tunduk itu para sahabat Ansor karena memang ada hadis itu. Gitu ya. Akhirnya setelah itu sepakat sepanjang zaman khalifah kaum muslimin itu selalu dipilih dari suku Quraisy. Kabilahnya bisa ada perselisihan, tapi semuanya sepakat suku Quraisy. Makanya sejak Abu Bakar itu Quraisy, Umar juga Quraisy, Utsman juga Quraisy, Ali juga Quraisy. Setelah Ali itu ada Hasan sebenarnya, cuma sebentar, putranya Ali itu 6 bulan kira-kira, juga Quraisy. Setelah itu kemudian Muawiyah. Nah, ini beda kabilah sudah. Kalau Muawiyah ini Bani Umayyah. Makanya kan membentuk dinasti Bani Umayyah. Tapi tetap Quraisy. Nggak ada satupun calon dari Ansor. Walaupun politisi Ansor sebenarnya banyak juga itu. Bani Umayyah kemudian digulingkan oleh Bani Abbasiyah, tetap dari suku Quraisy. Sudah kesepakatan. Dan Allah yang paling tahu hikmahnya. Kalau dari sisi sosiologi itu dibahas detail sama Ibnu Khaldun. Kenapa kok suku Quraisy itu harus menjadi khalifah kaum muslimin? Karena istilah khalifah itu kan pemimpin internasional umat Islam. Dan itu yang paling mungkin memegang itu memang Quraisy dalam analisa sosiologinya Ibnu Khaldun waktu itu. Analisa zaman itu gitu ya. Nah, itu termasuk ijma'. Termasuk juga masalah pengumpulan Al-Quran. Itu kan nggak ada gagasan di zaman Nabi semacam itu, ya. Nah, tapi kemudian setelah diketahui bahwa banyak penghafal Quran meninggal dunia, lalu kemudian terjadi perselisihan di kalangan orang-orang yang baru masuk Islam, akhirnya disatukanlah Quran itu supaya tidak terjadi seperti umat-umat sebelum Islam yang kitab sucinya itu nggak jelas dan kacau, ya. Jadikan satu. Nah, itulah ya. Jadi yang dimaksud apa yang dipandang mukmin baik di sisi Allah juga baik itu adalah kesepakatan mereka yang sesuai fitrahnya tadi, yang masih bersih tadi. Bukan kesepakatan sembarang kesepakatan. Ya, karena kalau dibiarkan semacam itu nanti saling mengklaim ijma nantinya, ya. Apalagi musim politik kayak begini. Nanti dibawa-bawa ke pilihan presiden nanti ya. Siapa kaum muslimin yang paling banyak mendukung? Ah, itulah yang berada dalam kebenaran. Nah, bahaya kalau semacam itu nanti ya. Bukan jadi ukuran itu, ya. Oke. Oke. Nah, hanya saja di dalam hadis riwayat yang lain itu ada sedikit lafaz tambahan yang menyebut fatwa. Hubungannya dengan fatwa. Saya bacakan lafadznya ya. Wal ismu ma lam taskun ilaihin nafsu wa lam yatma'inna ilaihil qalbu wa in aftakal muftun. Dosa itu adalah sesuatu yang dirimu dan hatimu menjadi tenang kepadanya meskipun banyak ahli fatwa yang berfatwa sebaliknya. Nah, ini kan berarti memberikan kesan bahwa seakan-akan ikutilah nuranimu. Nah, itu ya. Ikuti kata hatimu dan jangan pedulikan fatwa-fatwa siapapun. Nah, pokoknya menimbulkan ketenangan, nah itulah yang benar. Apakah seperti itu pemahamannya? Apakah memang kita bisa menjadikan hati itu benar-benar sebagai standar untuk menilai ini salah atau benar, ini dosa atau tidak, semata-mata hanya hati saja? Nah, ini yang harus hati-hati ya. Jadi penjelasan yang tepat itu begini. Yang dimaksud hati, mengikuti hati nurani di sini yang bisa dibenarkan itu adalah hati mukmin yang masih bersih, yang masih berada dalam fitrahnya, yang dominan imannya.
Jadi nggak boleh hanya semata-mata sembarang hati, nggak bisa. Karena kalau sembarang hati itu ada campuran antara bisikan setan ataukah ilham dari Allah. Makanya harus dibatasi pada hatinya mukmin saja yang masih bersih dan masih berada dalam fitrahnya. Nah, ini dimaksud dengan fatwa. Siapa fatwa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud fatwa di sini itu adalah fatwa yang tidak benar, fatwa yang muncul dari orang-orang yang tidak ahli, fatwa yang muncul dari orang-orang yang diragukan ilmunya, diragukan dinnya, fatwa yang cenderung pada hawa nafsu, hasil menduga-duga dan tidak didasarkan pada dalil syar'i. Nah, ini penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan begini: wa hadza innama yakunu idza kana sahibuhu mimman syuriha sadruhu bil iman wa kana al-mufti yufti lahu bi mujarrati dhannin aw mailin ila hawan min ghairi dalilin syar'i. Ini hanya bisa terjadi jika pemilik hati termasuk orang yang dilapangkan dadanya untuk iman, sementara muftinya berfatwa semata-mata berdasarkan dugaan atau kecenderungan hawa nafsu tanpa dalil syar'i. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi bukan sembarang mufti. Jangan sampai nanti itu dibenturkan dengan ijtihad mujtahid mutlak seperti imam mazhab itu. Imam Syafi'i bilang A, hatiku bilang B, ya sudah aku ikut B. Oh, tidak boleh itu. Bukan mufti yang kayak begitu yang dimaksud. Mufti abal-abal lah, yang misalnya ya yang semacam abu-abu itu ya, abu janda apa itu kan ya, itu mufti abal-abal kan ya, orang semacam ini. Yang kayak begini itu kalau sampai memberikan fatwa bukan ahli agama, tidak bisa dipegang. Atau orang yang sempat mencicipi pesantren tetapi sebenarnya belum matang ilmunya, itu kalau ngomong agama juga berbahaya. Itu tidak boleh dipegang. Saya pernah mendapati ada satu fatwa yang sangat janggal dan memang sangat berbahaya, yakni terkait dengan hukum melihat gambar dan video porno. Lalu ada orang yang mungkin diustadkan atau diulamakan oleh kelompoknya atau jamaahnya, itu memfatwakan bahwa hukumnya adalah mubah. Bener ada itu. Hakul yakin ada orang seperti itu. Dan itu ada beberapa afiliasi, nggak satu afiliasi saja. Ada satu afiliasi yang memfatwakan begini, yang ada lagi di oknum-oknum afiliasi yang lain juga memfatwakan yang sama, ada. Dan celakanya orang yang berfatwa semacam ini itu diketahui yang bisa baca kitab. Wah, itu kan jadi fitnah banget bagi orang awam ya. Orang awam itu nggak bisa baca kitab, nggak pernah belajar fikih. Lalu ada orang yang dianggap ngerti fikih, lalu berfatwa itu hukumnya mubah. Oh, coba bayangkan itu. Andai kan fatwa itu dibaca anaknya sendiri, kira-kira bagaimana itu ya? Dampaknya kira-kira seperti apa? Itu walaupun yang ada fatwa semacam ini, tapi hati mukmin tidak ada satupun yang bisa menerima fatwa semacam itu, ya kan? Itu kan janggal banget. Jadi kayak apa itu namanya? Pasti ada perasaan bersalah itu orang kalau sampai melakukannya, ya. Ada mukmin kalau sampai melihat aurat semacam itu pasti hati kecilnya ada perasaan bersalah. Awal mula mungkin awal bersalah itu masih besar. Kalau sudah berkali-kali agak terkikis. Tapi tetap ada rasa bersalah itu, tergantung imannya. Tergantung apakah dia itu bertobat setelah itu atau tidak. Biasanya yang tidak merasa tidak bertobat, tidak istighfar, tidak minta ampun, itu akhirnya lama-lama tidak terasa sebagai dosa memang. Iya. Tapi orang mukmin yang masih bersih, punya iman, pasti merasa tidak enak, karena janggal banget. Kok bisa janggal? Iya. Dalam fikih yang lain itu disyariatkan, diajarkan begini. Mazhab Syafi'i misalnya ya. Mazhab Syafi'i itu mengajarkan kalau
wajah wanita itu bukan aurat. Tetapi memandang wajah wanita itu diharamkan. Kenapa? Karena khawatir menimbulkan syahwat. Nah sekarang hanya melihat sesuatu yang bukan aurat saja, itu dicegah loh ya, demi mencegah timbulnya syahwat. Apalagi yang lebih dahsyat dari sekedar melihat wajah, kan nggak logis itu. Dan celakanya kadang yang berusaha memubahkan melihat kayak begitu itu mengutip pendapat ulama Syafi'i, kan nggak mungkin itu, kan nggak logis itu. Jadi yang dijadikan alasan itu begini, ada ulama yang berfatwa bahwa melihat aurat lewat cermin itu hukumnya tidak sama dengan melihat aurat secara langsung, itu dasarnya. Jadi kalau melihat cermin kayak begini, aurat orang lain, itu hukumnya tidak sama dengan melihat langsung. Itu memang ada kitab ulama mazhab Syafi'i yang berbicara semacam itu. Lalu disimpulkan, berarti gambar maupun video itu kan tidak langsung, berarti mubah seperti itu. Nah ini benar-benar salah kaprah. Kenapa? Karena sebenarnya konteks ulama menyebut cermin tersebut itu kaitannya adalah dengan fikih talak. Fikih talak bagaimana maksudnya? Itu yang dibahas sebenarnya adalah kasus seorang suami yang bersumpah jika melihat aurat istrinya maka jatuh talaknya. Itu. Terus ada pertanyaan, gimana kalau melihat aurat istrinya tapi lewat cermin? Lalu dijawab, hukumnya tidak sama dengan melihat langsung. Artinya talaknya tidak jatuh. Sebenarnya itu konteksnya. Tapi kemudian mengkiaskan sendiri ini yang berbahaya. Karena kalau bukan ulama mujtahid, tidak bisa itu mengkiaskan hukum itu, nggak bisa levelnya, menyesatkan betul itu. Sehingga nanti akan bertentangan dengan banyak dalil-dalil yang lain. Coba lihat juga itu hukum khalwat. Hukum khalwat itu gimana? Rasulullah itu kan mengharamkan laki-laki dan perempuan berdua-duaan, itu kan nggak boleh tuh, haram tuh, haram. Kenapa? Karena itu bisa memicu interaksi yang tidak baik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Padahal namanya khalwat kan belum tentu berzina toh. Apakah ciuman? Pasti kan belum tentu, pegangan tangan saja kan belum tentu toh. Tapi baru khalwat, baru sarananya saja itu sudah diharamkan. Bagaimana mungkin kalau ada syarat kayak gini lalu melihat gambar dan video porno jadi dihalalkan? Padahal itu jauh lebih dahsyat. Dampaknya itu loh bagi manusia kan jauh lebih dahsyat. Kan betapa banyak itu berita-berita yang menunjukkan seseorang memperkosa anak kecil itu gara-gara punya koleksi video porno, kan banyak itu. Lalu kemudian awalnya nggak ada gagasan untuk berzina, lalu kemudian akhirnya berzina, kan karena terbiasa semacam itu. Itu dampaknya kan jauh lebih dahsyat berlipat-lipat. Lalu kok dimubahkan gitu loh. Apa nggak jadi dosa jariah itu ya, memberi fatwa semacam itu, gitu ya. Nah ini harus hati-hati. Fatwa-fatwa kayak gini tuh yang dimaksud dalam hadis ini. Walaupun orang berfatwa A, B, C, tapi kalau hati bersih mukmin itu menolak, ya itu berarti memang nggak bener gitu loh. Ya, gitu ya. Oke. Tapi ini jangan dibawa ke politik ya. Ini ke politik bahaya. Tan politik semuanya orang itu jadi berlebihan itu. Saya masih ingat dulu itu ada yang kampanye, masih banyak partai dulu ya. Ada yang kampanye, kenapa kita berzikir setelah sholat itu 33 kali? Kenapa membaca subhanallah 33 kali? Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ini menunjukkan Allah ridho pada nomor 33. Pilihlah partai nomor 33. Itu kan parah ya kayak gini, mempolitisasi agama itu. Berlebihan. Mengajak memilih calon yang bertakwa itu bagus, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai dianggap bahwa ini pasti dicintai Allah dan Rasulnya. Tidak boleh, gitu ya. Kayak ada wahyu aja tidak boleh. Kalau sudah ada wahyu malaikat Jibril mencintainya, tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh semacam itu berlebihan. Itu membuat agama jadi olok-olokan. Jadi ya cukup kalau namanya ulama mengajarkan masalah
milih pemimpin itu ya pakai kriteria. Kalau kata para ulama kan simpel saja, pilih pemimpin itu yang yang terbaik, yang paling kuat, yang paling bertakwa, yang paling adil. Kalau misalnya semuanya jelek, maka pilih yang paling sedikit kefasikannya. Itu aja sudah, simpel. Pilih yang paling sedikit kefasikannya. Nah, jadi bukan dan itu jangan sampai membombastisasikan tokoh. Karena kalau tokoh ini sudah dibombastisasikan kayak sang Al-Mahdi misalnya, nanti kalau misalnya beda kebijakan, kecewa, benci lagi itu nantinya ya. Itu bahayanya semacam itu ya. Nah. Tapi uniknya dari dulu ya, dari dulu itu kalau pembicaraan politik itu mesti seru seru banget itu. Sehingga di grup-grup WhatsApp, di apa itu, orang kalau diskusi itu kayak luar biasa ya, saling memberikan analisis. Saya bayangkan kira-kira kayak gini dulu itu antara perselisihan Ali dengan Muawiyah dulu itu. Kira-kira pendukung Muawiyah itu kan kebanyakan dari Syam, pendukung Ali itu kebanyakan dari Madinah. Nah itu kalau sudah membicarakan siapa yang berhak kekhilafahan dengan segenap keutamaan masing-masing, itu sudah memang seru banget itu ya. Seru banget. Sampai akhirnya itu dibawa ke khutbah Jumat. Jadi zaman dulu itu masalah politik sampai dibawa ke khutbah Jumat. Dibahas sampai bagaimana? Di mimbar itu sampai digunakan untuk mencaci lawan politik sama dulu itu. Bener itu. Di masa Umayyah, demi mempertahankan kekuasaan itu, sampai ada instruksi resmi dari pemerintah, setiap khotib itu diwajibkan mencaci Ali bin Abi Thalib. Sampai kayak begitu itu. Karena kalau misalnya nggak dicaci, pamornya naik, nanti menimbulkan kekuatan politik, membahayakan dinasti Bani Umayyah waktu itu. Nah, baru kemudian di masa Umar bin Abdul Aziz dicegah, dilarang, nggak boleh. Semua khotib sekarang nggak boleh mencaci Ali. Ali itu menantunya Rasulullah, dipastikan masuk surga kok sampai direndahkan demikian gara-gara politik. Tapi sekaligus pelajaran ya, levelnya Ali aja dicaci maki loh sama dulu ya. Apalagi di bawah Ali. Ali itu loh menantunya Nabi, bayangkan. Menantunya Nabi, suaminya Fatimah, coba kurang apa itu. Dijamin Nabi masuk surga, coba. Pertama kali masuk Islam itu gara-gara kekuasaan. Bisa jelek itu, bener itu. Bisa dijelekan itu. Ya namanya politik itu bisa aja nyari kekurangan dan kelemahan orang. Bisa saja. Ya, ada kitab ulama yang bernama Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Itu di sana banyak itu riwayat-riwayat yang menunjukkan celahan kayak gitu yang kita kalau baca tuh nggak tega rasanya ya. Sahabat semulia ini kok sampai dihinakan separah itu gitu ya. Tapi memang fitnah politik dari dulu. Ya, walaupun nggak ikut berkuasa ya, tapi kayak asik membicarakan itu. Itu anehnya ya. Fitnahnya kekuasaan itu kayak begitu. Ya, yang kadang-kadang ketika membela sesuatu itu saya pandang sering kali melampaui batas. Sampai justifikasi pakai dalil dihubungkan dengan ini. Ya. Termasuk bahkan ya ini ya. Bukan politik tapi juga kebiasaan umat kita itu seringkali memang agak lebay sebagiannya ya dalam menyikapi sesuatu. Waktu rame-ramenya kasus Gaza, kemudian muncul tokoh bernama Abu Ubaidah. Itu ada yang buat analisis inilah Al-Mahdi. Itu kan ya, parah banget itu. Kok bisa itu sampai segitunya gitu ya. Itu kan ya kalau orang ngaji hadis ya tahu kalau itu benar-benar melampaui batas. Karena Al-Mahdi itu namanya Muhammad, bukan Abu Ubaidah gitu ya. Tapi ada itu yang memahdikan begitu. Akhirnya banyak Al-Mahdi ya sama sekarang itu. Tiap jamaah pengajian kayak punya Al-Mahdi sendiri gitu ya. Itu saking lebaynya sebagian dari umat kita itu ya. Oke. Jadi kembali ke sini ya. Jadi yang dimaksud mufti di sini yang dicela itu adalah mufti yang tidak berilmu. Adapun mufti yang berilmu yang memang bertakwa dan dia seorang mujtahid, maka orang awam itu wajib mengikuti fatwanya mufti. Jadi urutannya sebenarnya begini. Kalau sesuatu itu jelas diperintahkan Quran dan hadis, langsung ikut Quran dan hadis itu. Kan ada beberapa ayat-ayat yang jelas di Quran dan hadis yang nggak perlu ulama atau mufti untuk menjelaskan. Misalnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Kan nggak perlu bertanya ulama atau maknanya apa. Itu semua langsung bisa diikuti.
Tapi hal-hal yang samar dinyatakan Quran maupun hadis tapi samar, wajib tanya kepada ulama. Gitu ya. Nah, kalau sudah tanya pada ulama, maka wajib mengikuti fatwanya ulama. Kalau misalnya ulama yang ditanya tidak ada, mufti yang ditanya tidak ada sama sekali, lalu kemudian bingung dengan sesuatu, baru boleh pakai kaidah hati ini tadi. Yang buat tenang mana ya? Nah, itu ya. Yang buat galau mana ya? Karena kita sudah dikasih alarm dalam hati kita itu oleh Allah. Yang buat tenang itulah yang benar, yang buat galau itu yang nggak benar. Gitu ya, kira-kira begitu. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah tidak boleh jadikan standar pertama hati itu, tidak boleh. Tidak boleh, karena kadang-kadang keliru dan sering keliru. Sahabat Nabi itu pernah merasa tidak terima ketika Rasulullah memerintahkan untuk mengikuti hasil perjanjian Hudaybiyah. Nah, itu kan contoh ya sahabat yang tidak ridho dengan keputusan Rasulullah. Tapi yang benar adalah keputusan Rasulullah. Nah, itu menunjukkan berarti hati itu tidak selalu benar. Nah, makanya penggunaan hati itu hanya dalam kondisi tadi. Dalam kondisi tidak ada mujtahid, nggak ada ulama yang bisa ditanyai, terus butuh keputusan segera. Ini benar apa enggak? Ini saya lakukan apa enggak? Maka lihat dalam hati ini menimbulkan ketenangan ataukah menimbulkan kerisauan. Kalau risau, tinggal. Sudah, itu lebih aman. Nah, jadi kalau mantap banget ya sudah jalan, bismillah, insya Allah benar itu ya. Nah, baik. Oke, karena sudah masuk waktu Isya, saya kira itu dulu yang bisa kita kaji. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.